Selamat siang para dosen, perkenalkan saya Rachel Wijaya dengan NIM 010242100009. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai designing public area. Bagian saya yaitu pathway dan sitting area di Pulau Kelor, Jakarta. Yang pertama, apa itu pathway? Pathway dalam bahasa Inggris bisa diartikan a way that constitutes or serve a path. Jadi pathway itu adalah sebuah jalan yang dapat mengarahkan orang untuk berjalan pada jalan tersebut. Untuk aktivitasnya, apa saja yang bisa dilakukan di pathway? Ada 3 aktivitas. Yang pertama itu berjalan kaki santai, duduk untuk beristirahat, dan yang terakhir adalah wayfinding atau mencari jalan. Untuk aktivitas yang disebutkan di atas, itu merupakan aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung pada area pathway, terutama di Pulau Kelor yang notabene-nya merupakan tempat wisata. Untuk prohibition atau larangan dari Museum Bahari itu adalah dilarang untuk membuat sesuatu yang membuat benteng martelo pada Pulau Kelor menjadi bukan poin utama pada pulau. Untuk hal ini berlaku untuk keseluruhan desain pada Pulau Kelor, bukan hanya untuk area pathway dan sitting area. Kemudian di bawah ini ada desain ideas. Untuk yang dua pertama itu desain ideas untuk sitting areanya, dan yang gambar selanjutnya merupakan desain ideas dari pathway-nya. Untuk desain pertama, itu bagian kanopi pathway-nya masih kurang besar, dan yang oranye itu menunjukkan bagaimana nanti sinar matahari itu bisa masuk. Sedangkan untuk versi yang sudah di update lagi adalah kanopi yang lebih besar sehingga sinar matahari itu bisa diminimalisir. Untuk gambar selanjutnya itu ada sitting area design untuk yang lebih dekat dan lebih detailnya. Ide utama pada desain adalah untuk membuat sarana penunjang yang nyaman dan aman bagi pengunjung yang datang berkunjung ke Pulau Kelor. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya, dengan penggunaan konsep yang sama untuk seluruh pulau, yang mengedepankan nilai-nilai yang ada di Pulau Kelor. Untuk konsep bentuk yang pertama itu adalah mengambil bentuk utama dari benteng martelo, yaitu lingkaran. Di sini ada layout yang telah disimplified, dan yang bulat itu adalah benteng martelonya. Untuk implementasi bentuknya itu menyederhanakan bentuk benteng martelo menjadi setengah lingkaran untuk menyesuaikan kebutuhan fungsi, yaitu sebagai sitting area. Sehingga jika dilihat dari top view, sitting area ini tidak mengalahkan benteng martelo sebagai main attraction Pulau Kelor, tetapi sebagai bentuk komplementari dari benteng tersebut. Sumbernya adalah dari Museum Bahari Indonesia. Untuk bentuk kedua yang diambil adalah bentuk daun kelor dari pohon kelor. Kenapa? Karena pohon kelor merupakan salah satu ciri khas utama dari Pulau Kelor. Untuk modulnya itu bisa dilihat di sini. Modul berbentuk daun kelor diimplementasikan pada bagian penutup sitting area dan pathway yang semi terbuka. Kemudian untuk material yang digunakan dalam desain ini adalah material yang dapat menggambarkan Pulau Kelor itu sendiri. Selain material, finishing yang digunakan tentunya adalah material dan finishing yang tahan pada cuaca ekstrim, karena sitting area ini berada pada daerah area outdoor. Kemudian di sini bisa dilihat material boardnya. Kemudian di bagian kiri itu udah dinomorin juga untuk material-material yang digunakan pada sitting area dan juga pathway area. Material yang pertama ada exposed red brick atau batu bata expose, adalah untuk merepresentasikan material dari benteng martelo. Yang kedua ada bengkirai wood, itu dipilih karena bisa tahan cuaca ekstrim dan adalah pilihan yang sangat tepat untuk furniture di outdoor. Kemudian yang ketiga ada material bengkirai wood decking, itu alasan pemilihannya karena dia tahan cuaca ekstrim juga dan memiliki kualitas material yang baik. Untuk material yang keempat ada konkrit. Untuk sitting areanya menggunakan konstruksi konkrit karena konkrit itu dapat tahan cuaca ekstrim dan dapat menahan beban yang cukup berat. Kemudian untuk finishing dari konkrit itu menggunakan white paint untuk
menyesuaikan dari overall konsepnya. Untuk yang terakhir, yang keenam adalah possible vegetation, itu menggunakan local plant di bagian sitting area. Untuk semua material kayu, yang nomor 2 dan nomor 3, dua-duanya menggunakan finishing anti rayap. Untuk konsep warnanya, penggunaan warna neutral yaitu putih dan coklat sebagai warna utama dari sitting area. Kemudian ada warna hijau dan merah bata sebagai warna aksen. Warna coklatnya diambil dari material kayu, warna hijau dari tanaman di sekitarnya, warna putih itu dari struktur kursi dengan finishing cat putih, dan warna merah bata dari batu bata yang ada di lantai sitting area. Untuk formula warna yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, complementary antara warna merah bata yang keoren-orenan dengan warna hijau, dan warna monokromatik dari shade warna-warna kayu yang digunakan. Kemudian untuk konsep pencahayaan, di sini yang pertama ada konsep pencahayaan dari sitting area. Menggunakan cahaya natural saat siang hari untuk memanfaatkan sinar matahari, juga menghemat energi listrik. Ketika langit cukup gelap, misal menjelang malam atau kondisi mendung, lampu akan menyala secara otomatis. Kemudian ada di sini ilustrasi atau gambaran penggunaan pencahayaan buatan. Spesifikasi lampu yang digunakan itu adalah lampu IP65 yang tahan untuk pemakaian outdoor, menggunakan warna warm white. Kemudian untuk penggunaan pencahayaan alami itu tentunya menggunakan sinar matahari yang akan masuk melalui celah-celah atap berbentuk daun yang akan memberikan efek pada bayangan yang tercipta. Kemudian ini yang kedua ada konsep pencahayaan untuk di area pathway-nya. Pada siang hari, area pathway menggunakan sumber cahaya alami dari matahari, sedangkan ketika sudah malam atau ketika langit gelap, lampu taman baru akan menyala. Penggunaan lampu taman yang tidak terlalu terang dikarenakan area pulau sudah tutup dari jam 4 sore, sehingga tidak banyak pengunjung yang datang pada saat hari sudah gelap. Maka dari itu, penggunaan cahaya yang minim selain daripada untuk menghemat listrik, adalah karena sesuai dengan kebutuhan pulau itu sendiri. Pemilihan lampu berbentuk bulat adalah supaya pada siang hari, ketika lampu sedang tidak digunakan, lampu tidak akan terlihat seperti lampu yang mendistraksi para pengunjung dan tidak mengganggu pemandangan yang ada. Untuk spesifikasi lampu yang digunakan adalah jenis lampunya lampu taman outdoor waterproof, berbentuk bulat, dan memiliki fitur waterproof atau tahan air. Kemudian ada konsep vegetasi. Tidak sembarang tanaman dapat tumbuh di Pulau Kelor karena perbedaan suhu udara dan kelembapan di udara ini yang berbeda dengan di tempat lain. 3 tanaman yang dapat tumbuh di pulau ini antaranya pohon kelor, cemara laut, dan waru laut. Sumbernya diambil dari narasumber dari pihak Museum Bahari dan CSI. Di sini ada ilustrasi bagaimana tanamannya nanti akan ditanam. Penggunaan tanaman itu menggunakan waru laut yang masih tidak terlalu besar. Ukurannya kurang lebih 40 cm, karena daunnya cukup besar untuk memberikan shade kepada pengunjung. Future consideration-nya, nanti ketika pohon laut waru sudah cukup besar, pohon waru laut akan dipindahkan ke tempat lain seperti misalnya area pathway, tepi pantai, atau taman. Di samping sini ada gambar pohon waru laut saat sudah tumbuh besar. Kemudian ada implementasi desain dalam bentuk 3D render. Implementasi desain dibuat dengan mengikuti konsep-konsep yang sebelumnya sudah dijelaskan, baik dari segi material, bentuk, vegetasi, dan lainnya. 3D model dibuat semirip mungkin dengan pemikiran proses desain agar dapat menggambarkan dengan cukup akurat desain yang akan dibuat. Kemudian yang selanjutnya ada model making atau maquette. Di sini maquette dibuat sebagai gambaran tambahan terkait desain yang dibuat agar desain yang dibuat itu dapat lebih jelas, dan maquette dibuat untuk menutupi kekurangan yang ada pada implementasi desain di 3D render sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.